Assalamualaikum. Hari ini saya mengajak teman-teman ke Cafe and Resto Kebun Pala. Adanya di Jalan Pasir Erih, Ciapus nomor 7. Nah, ini sangat unik dan asri. Nanti teman-teman akan saya ajak ke sini dan nanti akan ketemu langsung dengan autornya, nanti Pak Antung, yang nanti akan kita jalan-jalan masuk ke dalamnya, Pak Antung. Ya, sambil jalan Pak Antung, apa sih Pak konsep kafenya di Cafe Kebun Pala ini Pak? Ini ada kafe di tengah perumahan, bagian daripada akses salah bisa tadi salah kalimun. Di sini ada kafe yang mungkin berbeda dengan kafe-kafe lain. Di sini ada satu konsep lingkungan ya, bagaimana kafe ini bisa mengolah limbah dari hasil usahanya, dan juga bagaimana menekan air drainase runoff tidak keluar dari kafe tersebut ya. Nah, itu kita lihat Menarik. bagaimana prosesnya. Baik Pak, Nah, kita lihat kafenya dulu Pak ya. Silakan. Ini kawan-kawan ya. Pertama masuk kita ada spot untuk duduk lesehan Pak ya. Di sana ada, kemudian kita lihat. Nah, ini tempat pesan menu yang utamanya. Kita lihat ininya dulu Pak ya. Ini berarti untuk Ini indoorsnya. Jadi indoorsnya ya. Kalau hujan berarti bisa di sini. Jadi konsep dari kafe ini adalah Ini indoors ya. konsepnya outdoor. Jadi setiap orang bisa menikmati alam ya, Ya, dengan keteduhan pohon pala ya. itu ya Pak ya. Pohon pala ini Pohon kadang-kadang umurnya sekitar 70 sampai 75 tahun ini. Wih, ini konsepnya outdoor ya, di bawah pohon pala ini Pak ya. Maka namanya menjadi Cafe Kebun Pala. Ini kawan-kawan, namanya Cafe Kebun Pala. Dan di sini memang endemis pala ini Pak. Udah 70 tahunan Pak. 70 tahunan ya, sekitar ada yang 60 ada 70. Ini saya dapat cerita ya dari masyarakat di sini, dan saya juga dulu orang tua saya beli tanah di sini waktu itu saya masih kecil, udah gede-gede pohonnya. Iya. Gitu Pak. Ini Jadi ada berapa pohon kepalanya nih Pak yang masih? ini banyak, saya juga belum hitung nih Pak. Masih banyak ya sampai Banyak, ya, selain pohon pojok pala, ya. ya, ada juga pohon duku ini. Pohon duku Pohon ada, duku, pohon nangka, nangka ada, ya, menteng gitu ya. Tapi Iya. dominan pohon pala. pohon pala. Nah, diciptakan bagaimana kita nih bisa nyaman lah ya. Kalau siang tuh teduh ya. Kenapa Bapak milih nama menjadi Kebun Pala Pak? Nah ini Pak unik. Pertama saya tertarik ya, daerah di sini itu penghasilannya dari membuat pala dulunya Pak. Buat pala. Membuat pala. Dan Manisan khas yang Bogor itu Pak ya? manisan khas Bogor ya. Dan orang-orang tersebut ya, masyarakat di sini ini menyebutnya daerah ini kebun pala gitu. Ini ada kebun pala ya. Ya saya ambil kebun pala saja. Jadi, kita lihat di luar pun ada kebun pala. Nah sekarang dengan berkembangnya perumahan, ini ada perumahan baru ya, Mountain View ya, yang tadinya juga pohon pala ini. Nah, Iya. ini harapannya jangan sampai ini pohon pala ini akan hilang jadi ceritanya. Jadi cerita saja, karena suatu saat ini akan dirubah semua ya. Saya akan pertahankan ini menjadi pohon pala yang tetap menghasilkan ya, dan hasilnya pun ini karena ada yang jaga, saya berikan kepada yang jaga ya untuk menjaga kebun ini gitu. Hasil apanya Pak? Hasil palanya juga. Ya. Kadang-kala juga ini keluarga kesini gitu melihat kebun pala. Ya. Ini ada spot-spot yang outdoor ini, sementara bisa menampung berapa tamu Pak? Ini disiapkan sekitar 60 kursi Pak. Ada 60 kursi. Sementara nanti akan berkembang ya. Ini masih percobaan saja ya. Konsepnya semuanya outdoor ya, bisa menikmati alam ya, bisa untuk ini dari beberapa tamu ada yang belajar di sini, terus juga ada anak-anak ke sini gitu. Outdoor dan tidak ada plester semen ya, di seminimal mungkin Pak ya. Ya, seminimal Semuanya pakai mungkin, batu, ya. pakai paving block. Jadi tidak
kurang dari 10% ya, bangunan semennya hanya sedikit saja ya. Iya, Gitu. tempat duduk permanen ini. Ini tempat duduknya juga kayu ya. Iya. Dan di setiap bawah tadi ada lubang untuk Biopori. Nah, di situ biopori. nah kita lihat di pohon-pohon pisang ya, pohon-pohon Bawah pohon pisang itu ini ada Pak mau ya? lihat, silahkan. Ada ini karena tempat air turun. Tempat air turun ya. Sehingga air itu tidak keluar, diserap di sini. Di samping itu ya, ini bisa menjadi tempat pembuangan, tempat mengolah sampah rumah tangga. Itu bisa untuk tempat mengelola sampah. Gimana caranya, Pak? Iya, ini jadi nanti saya akan jelaskan. Prinsipnya sampah dimasukkan, sampah rumah tangga ya. Iya. Kemudian dicampur dengan sampah biomasa ya, supaya tidak bau ya. Karena pada umumnya kita selalu berkonotasi bahwa mengolah sampah organik itu bau. Nah, dengan biopori lalat pun tidak ada. Tidak ada. Ya. Di sini biopori lubang kehidupan ya. Di sini sebelum kita memasukkan makanan atau sampah, ini kita simpan dulu, injuk ya. Injuk, Pak. Injuk kelihatan. Kita injuk ya. Terus nah, fungsi injuk itu adalah untuk mencegah penutupan pori-pori tanah supaya air bisa menyerap lebih cepat. Nah, setelah injuk kita masukkan batu-batu kerikil untuk menahan supaya injuk tidak mengambang gitu ya. Ini batu-batu kecil, masukkan. Nah, setelah batu-batu kecil, nah baru sampah biomasa. Ini jangan sampai ada plastiknya. Sampah biomasa kita masukkan. Nah, setelah sampah biomasa, kita ambil sampah bekas dapur, masukkan, dicampur lagi sampah biomasa. Selanjutnya seperti itu ya. Kita tunggu 1 bulan. 1 bulan kita lihat ya. Ini sebelum 1 bulan kita lihat nih, kompos itu sampah dapur akan cenderung menyusut ya. Menyusut. Kita tambah lagi ya. menjadi tanah berarti, Pak ya. Karena menyusut menjadi tanah ya, menjadi tempat lebih kecil ya. Kemudian kita tambah sampah organiknya lagi. Selain untuk mendaur ulang sampah rumah tangga, juga dapat meresapkan air. Nah, kita lihat ini kan konsep air dari atas ke bawah. Nah, saya buatkan air ini di pinggir-pinggir yang lebih rendah, sehingga kita meresapkan air ya. Setelah air ini melewati lubang biopori, berarti volume air yang masuk ke drainase umum itu berkurang. Ini total lubang biopori di sini ada sekitar 75 ya. 75, Pak. 75 lubang. Luar biasa. Seluruhnya ini di depan kafe ya, depan kafenya sendiri ya. Kita lihat ya, ini lubang-lubang biopori. Nah, di samping lubang biopori, untuk supaya air drainase tidak semuanya ke drainase umum, maka konsep jalannya pun ini tidak ada yang menggunakan konkrit semen. Oke, baik. Semuanya itu dari batu ya, batu dan koral ya, split, terus konblok ya. Tadi sudah saya tunjukkan proses pengomposan melalui biopori ya, yang dapat mengolah sampah organik dan anorganik tanpa ada tanpa ada bau gitu ya, karena prosesnya aerobik, tanpa melalui udara ya. Kalau misalnya anaerob itu pasti bau. Nah, sekarang anaerob bau, ini aerob ya, jadi sirkulasi udaranya jalan. Di samping biopori ini juga ada, kita lihat di belakang ya, para pengunjung bisa lihat bagaimana proses pengomposan. Nah, proses pengomposan biomasa ini, bahan bakunya diambil dari sampah-sampah pala ini.
Ini sampah pala ini produksinya ya, kalau kita kumpulkan sehari sekitar 10 sampai 15 kilo nih Pak. Ini baru di ini sudah Tiap hari. Tiap hari. Nah ini Serasah dikumpulkan daun. serasah daun ya, serasah daun. Nah serasah itu seminggu sekali ya, dikumpul di sini. Ada satu bak ya, yang abu-abu nih. Ini adalah sampah yang belum diproses ya. Kita lihat ini ada sampah yang belum diproses. Kemudian sebelah kanan kita lihat ada warna hijau. Warna hijau ini adalah proses pengomposannya, di mana kita lihat untuk mempercepat sampah biomasa menjadi kompos, maka ditambahkanlah obat atau pupuk pupuk cair ya, komposter cair ya. Ini E4 ini. E4 itu untuk E4 ya. biang mengurai ya Pak ya? Yang bakteri pengurai ya, bakteri pengurai dicampur ya. Nah dicampur sehingga lebih cepat. Nah ini proses pertama ada di sini. Ini umurnya sudah 2 minggu ini. Ini sudah 2 minggu ya. Ini adalah yang baru seminggu. Sampah-sampah yang sudah diberi tadi komposter atau E4 ini harus dibalik. Nah, cara membalikannya setelah umur kompos ini 2 minggu ya, kita pindahkan ke kotak ini. Kita ke kotak ini ya, terus sampai habis. Nah, di samping tempat sampah biomasa ini disiapkan juga untuk penampungan sampah anorganik. Kita lihat tadi warna abu-abu ini adalah tempat yang belum diproses, yang hijau sedang proses composting. Kemudian yang kuning ini adalah tempat sampah-sampah anorganik. Di sini kita lihat ada botol-botol plastik yang kuning ini ya, untuk membedakan saja bahwa ada beberapa pemilahan sampah ya, untuk botol plastik. Nah ini untuk kardus, kertas dan lain-lain. Sehingga nanti kalau ada pemuluh ya akan ambil langsung. Sudah terpilah-pilah Pak ya? Terpilah-pilah. Nah di samping ini kami siapkan juga ini biopori ya. Ini sumur resapan. Sumur resapan nantinya untuk sumur resapan ya, yang bisa menampung kelebihan air. Jadi konsepnya zero drainase. Tadi zero waste ya dengan pengelolaan sampah. Sekarang untuk air zero drainase. Apa maksudnya itu Pak? Zero drainase artinya semua air hujan tidak keluar dari lokasi kafe. Jadi tidak ada selokan pembuangan air sama sekali Pak ya? Tidak ada selokan, tidak ada pembuangan air, semua ditutup ya supaya air bisa meresap ke dalam. Kita lihat ini sampah-sampah ini dibakar. Jadi dengan konsep Bapak Dewi Robo Nah, biopori dan composting berarti itu. tidak ada pembakaran lagi Pak ya? Iya, diharapkan nanti disadarkan sedikit demi sedikit ya, untuk bisa merubah pola pengelolaan sampahnya.